Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih yang sudah mampir di channelnya Cak Bokel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, di hari ini kita akan melihat video yang terbaru terkait kasus Vina Cirebon. Kabar terbaru yang saya dapatkan bahwasanya 7 jenderal mantan Kapolri yang pernah menjabat ini datangi Mabes Polri untuk bertemu dengan Kapolri yang sekarang, yaitu Bapak Listio Sigit. Ada apakah gerangan? Akan kita ikuti bersama-sama videonya dan nanti kita dengarkan komentar dari Ibu Widya dan akan kita saksikan bersama-sama videonya. 7 mantan Kapolri yang datang adalah Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar, Bambang Hendarso Danuri, Rusman Hadi, Khairudin Ismail, Sutanto, Timur Pradopo, dan Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti. Para mantan Kapolri ini menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit dan pejabat utama di lingkungan Mabes Polri. Kedatangan mereka membahas kondisi Korps Bayangkara yang kini tengah disorot masyarakat, menyusul tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi polisi yang menurun dampak dari pelanggaran hukum yang dilakukan anggota polisi. Kepada Kapolri dan pejabat utama Polri lainnya, para mantan Kapolri ini memberikan berbagai saran, masukan, dan semangat agar tetap bertindak rasional menghadapi fakta yang terjadi. Para Kapolri periode 2008 hingga 2010 turun gunung dengan mendatangi Mabes Polri pada Kamis siang. Tampak mantan Kapolri yang hadir, diantaranya Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar hingga Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri. Menurut mereka, rentetan kasus yang mencoreng Polri berimbas kepada menurunnya kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri. Para mantan Kapolri ini pun juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk segera mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo. Sementara mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri meminta kepada masyarakat agar memberikan dukungan bagi Polri untuk memperbaiki diri. Bambang menyebut apa yang sedang dihadapi Polri saat ini cukup berat. Ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang, yaitu Bambang? Teman-teman dari Dai Bakhtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina, saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bakhtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gendut itu Ibtu Rudiana. Ada apa, Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Abri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke situ pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi
pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan semua lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin. Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri. Kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun, ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindanya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor, kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor, kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuat. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi. Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Banyak orang yang pura-pura kesurupan, panggil kori lah apalah mengenai kasus Vina. Bro, kemana pengacara yang kemarin unjuk taring sepanjang-panjangnya? Katanya seorang pengacara tersebut, dia bilang, wahai para pejabat, janganlah engkau halang-halangi. Tetapi kok dia klarifikasi panggil semua para orang tua pelaku-pelaku. Nah, itu yang lebih lucu lagi. Kemudian ada pula yang orang yang habis bersumpah-sumpah kemarin, sumpah atas nasabah, lalu bilang pekerjaannya apa, ngojek, tapi nggak punya motor. Allah itu menurunkan malaikat agar mengikat lidahnya suatu saat. Ya, apapun dia alasannya pasti akan ditandai agar publik itu mengetahuinya. Itu aja. Nah, yang saya heran kenapa kemarin ada seorang pengacara getol banget dari awal, kok sekarang kendor? Ya kan? Kok sekarang kendor? Lagi pula pengacara juga nggak bisa membedakan mana Peggy Setiawan kuli bangunan, mana yang anak pejabat, ya kan? Sepertinya hebat banget Pak Jenderal apa itu ini siapa tuh? Belum jenderal ya, yang gendut itu ya.
siapa namanya itu. Kalau disebutkan ntar saya dicari pula, ya ta. Nah tapi backingan memang keponakannya ya. Kemudian yang satunya masih saudaranya, yang satunya masih keponakannya katanya kan. Nah jadi mudah-mudahan si gendut itu ya, seorang oknum polisi itu ya bisa membuka suara. Jangan kerjasama dengan Ibtu Rudiana. Saya harap semoga oknum polisi tersebut bisa membuka kejujuran. Jangan melindungi walaupun keponakan atau masih saudaranya, ya kan? Banyak hal yang janggal ketika ditanya wartawan, ya kan? Seperti itu kan? Kasus ini makin mencuat, tapi kok Kapolri juga nggak unjuk taring tentang penanganan ini yang serius, dan perintah Bapak Jokowi untuk Kapolri juga nggak kenceng, ya kan? Ada apa sebenarnya gitu ya? Termasuk presiden kita jadi kendor. Pengacara yang kemarin benar-benar katanya mau lapor jangan menghalangi itu, tapi kok sekarang kendor. Tadinya garang, kok sekarang kendor gitu. Ada apa ini semua ya? Lama-lama kasus yang namanya korupsi tenggelam ini juga nggak selesai gitu. Ya cobalah Bapak Kapolri ya unjuk taring kek, ya injek gas nih ya sedikit. Kok presiden kita sepertinya ada yang ditakuti gitu. Karena apa? Ya seharusnya kan seorang presiden juga memerintahkan tuntaskan seperti ucapan Jokowi pada waktu kasus Sambo. Nah seharusnya seperti itu kan. Ya kok malah semakin kesini semakin kenceng dilindungi gitu. Malah ada yang mengganti nama, ya kan? Nah apa kabar tuh keponakan kita yang masih di Taruna, ya begitu, ya kan? Nah sampai di situ dulu. Mudah-mudahan ya orang yang komen itu juga paham. Mudah-mudahan orang yang melaporkan saya itu juga ya besok ditandai Tuhan, ditandai Allah. Karena dia jahat sama saya, bisa jadi dia nyungsep got tuh besok. Salam waras. Oke sahabat dimanapun saudaraku berada, itu tadi ya keterangan dari Ibu Widya. Dan ada apakah jenderal-jenderal ini ke Mabes Polri? Nanti akan kita up terus berita berikutnya, dan mudah-mudahan menemukan titik temu dan menjadikan Kapolri unggul terdepan dalam menangani semua kasusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.